Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Kekalahan besar pasukan Duke Bamford tentu saja menggemparkan kekaisaran Kronos. Oleh sebab itulah kaisar mengumpulkan seluruh petinggi termasuk Duke Memphis. Ia sangat khawatir jika kaisar akan marah besar dengan kegagalan tersebut. Tapi anehnya, saat kaisar memasuki ruang pertemuan, ekspresinya terlihat sedikit datar. Biasanya kalau ada sedikit kegagalan aja, kaisar akan marah besar. Tapi saat itu agak berbeda. Bahkan kaisar meminta maaf karena semuanya adalah kesalahan dirinya dan memutuskan untuk gencatan senjata. Ya, perkataan tersebut tentu saja mengejutkan. Selama Kaisar Alexander memimpin, ia tidak pernah mau mundur saat melawan siapapun. Apalagi kekalahan di front barat bukanlah kekalahan yang begitu besar karena sumber daya Kronos masih sangat tak terbatas. Tapi ya mau gimana lagi, walaupun ada yang agak keberatan, tapi karena kaisar telah mengumumkan, tidak ada yang berani mendebatnya. Di sisi lain, Roman Dimitri akhirnya tiba untuk menemui Ratu Isabella. Kehadirannya tentu saja disambut oleh seluruh prajurit dan juga masyarakat karena berkat Romanlah mereka berhasil memukul mundur pasukan Kronos. Nah, saat bertemu dengan Ratu Isabella, Roman gak pakai basa-basi lagi. Ia telah mendengarkan beberapa hal terkait Ratu Isabella dari bawahannya. Jadi Roman langsung to the point. Ia ingin bertanya terkait kegelapan yang ada di Kronos. Lalu ia juga bertanya tentang sosok-sosok yang ternyata ada di buku sejarah terdahulu, yaitu Sven, Severe, Mystic, dan bahkan Alexander. Kenapa para legenda terdahulu menjadi pasukan Kronos? Dan apakah itu berkaitan dengan sihir hitam yang mereka gunakan? Ada banyak sekali pertanyaan di kepala Roman. Lalu Isabella pun mulai menjelaskan perlahan. Pertama terkait nubuat yang diturunkan dari generasi ke generasi, yang intinya saat gerbang dimensi terbuka, maka akan ada makhluk jahat yang berusaha menguasai benua, dan itu juga membuat pohon dunia membeku. Nah, perkataan tersebut hampir sama dengan apa yang didengarkan Roman dari perkataan para dwarf. Dan dari nubuat ataupun ramalan itu juga kemungkinan besar orang yang akan menghancurkan kegelapan adalah Roman. Isabella juga tahu jika Roman bukanlah seseorang yang datang dari dimensinya, tapi bukan hanya Roman satu-satunya orang yang berasal dari dunia lain. Tentu saja itu membuat Roman penasaran siapa orang lain yang dimaksud, dan ternyata itu adalah penemu konsep pendekar pedang aura, yaitu Alexander. Nah, saat itu Roman pun sempat berpikir apakah Alexander sama sepertinya berasal dari dunia Murim, karena teknik aura yang diperkenalkan oleh Alexander itu konsepnya hampir sama dengan mana. Tapi saat Isabella mengatakan jika Alexander pernah mengatakan jika dirinya adalah Kim Pansuk, Roman sama sekali tidak pernah mengenal nama tersebut di dunia Murim. Dan tidak hanya itu, Isabella juga mengatakan jika Kim Pansuk atau Alexander sedang dirasuki oleh makhluk jahat. Di sisi lain, di kekaisaran ada sosok yang menemui Mystic. Sosok tersebut berkata, "Aku kehilangan kendali atas Alexander, tapi tenang saja, itu tidak akan bertahan lama." Mungkin semua itu terjadi karena kematian Severe dan juga Sven. Nah,
ternyata sosok inilah yang mengendalikan Alexander, dan alasan sifat kaisar agak berubah karena si makhluk ini tuh kehilangan kendali. Sedikit diceritakan juga bagaimana Kim Pansuk memasuki benua Salamander. Dulu ia hanyalah petani biasa di bawah pegunungan 10.000, yaitu di kaki gunung markas dari kultus iblis. Itu adalah zaman yang sama saat Roman menjadi Heavenly Demon. Tapi tiba-tiba langit pun terbuka, ia pun tersedot, dan saat sadar orang-orang memanggilnya Alexander. Kehidupannya berubah 180 derajat karena ternyata Alexander merupakan putra kaisar. Ia yang awalnya miskin kini hidup dengan bergelimangan harta. Tapi suatu saat Alexander atau Kim Pansuk merasa bosan. Jika saja ia dulunya merupakan ahli bela diri, pasti ia bisa membuat sesuatu yang menggemparkan benua dan tidak diremehkan. Lalu ia pun mulai mengingat kembali kehidupannya terdahulu. Ia juga pernah mendengar bagaimana menjadi seorang ahli bela diri, dan dengan beberapa percobaan menggunakan para budak, akhirnya teknik pedang aura pun tercipta. Dan itulah bagaimana teknik pedang aura lahir di benua Salamander. Penemuan tersebut tentu saja menggemparkan benua. Nama Alexander menjadi sangat terkenal. Sebelumnya bahkan tidak ada yang ingin mendukung Alexander untuk menjadi kaisar. Tapi berkat penemuan tersebut banyak orang mau mendukungnya. Dunianya benar-benar berubah. Akan tetapi tak kalah terjadi bentrokan antara pendekar pedang aura dengan penyihir. Pendekar pedang aura masih kalah telak. Ya, seingat Alexander saat ia berada di dunia Murim, pendekar aura tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah, yang artinya penemuannya masih jauh dari kata sempurna. Bahkan ada suatu titik di mana Alexander sangat frustasi karena ia sama sekali tidak bisa mengikuti perkembangan orang-orang yang belajar teknik pedang aura, hingga pada akhirnya ada sosok yang membisikinya, "Jika kau ingin kuat, maka aku akan membantumu." Dan saat Alexander naik tahta, ia sudah tidak lagi menjadi pendekar pedang aura, melainkan ia menjadi penyihir berkat bantuan dari iblis yang membisikinya. Nah, kembali terjadi perbincangan antara Alexander dengan mistik. Kayaknya sosok iblis telah kembali mengambil alih tubuh Alex. Perbincangan tersebut tentu saja berkaitan dengan apa yang harus mereka lakukan kepada Roman yang telah beberapa kali menggagalkan rencana mereka. Bahkan Alexander sangat penasaran dengan teknik pedang yang ditunjukkan oleh Roman. Selama masa hidupnya ia sama sekali belum pernah melihat teknik yang dipertunjukkan oleh Roman. Jika saja mengetahui rahasianya, Alexander yakin bisa mengalahkan Roman dengan mudah. Dan karena perintah gencatan senjata telah dikeluarkan, maka mereka harus sedikit menunda rencana untuk berurusan dengan Roman dan menjalankan rencana lainnya. Di sisi lain, karena telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos, Odelia pun mendapatkan perintah untuk membuka gerbang warp di dalam istana, gunanya untuk mengirimkan pasukan dan membantu Odelia menaklukkan Umberto. Tapi saat gerbang warp terbuka, alangkah terkejutnya raja karena ia langsung mendengarkan sebuah perintah, "Bunuh mereka semua." Pada akhirnya, saat itulah Raja Odelia sadar jika ia telah mengambil keputusan yang salah. Kembali ke perbincangan antara Roman dengan Isabella. Di sini Isabella ingin meminjam kekuatan Roman untuk membunuh Kaisar Kronos karena ia sedang dikendalikan oleh iblis jahat. Roman juga menjadi alasan kenapa bangsa Luna akhirnya bergerak. Itu semua karena Roman dikatakan sebagai orang yang berada di dalam ramalan. Tapi sayangnya Roman tidak menyetujui tawaran dari Isabella.
Alasannya sederhana, yaitu karena alasan mereka berbeda. Roman memiliki alasan untuk kepentingannya sendiri, tapi Isabella memiliki alasan untuk menyelamatkan umat manusia. Intinya Roman menolak untuk bekerja sama, tapi ia tetap pada tujuannya, yaitu menghancurkan Kronos. Isabella memperingatkan Roman jika Alexander adalah sosok yang kuat. Ia tidak yakin jika Roman bisa menghadapinya. Oleh sebab itulah bantuan pasti dibutuhkan. Tapi ternyata Roman tidak terlalu peduli. Kembali ke Kronos, penaklukan Odelia dan juga Umberto adalah rencana sampingan untuk menghancurkan federasi kerajaan. Itu semua digunakan untuk melemahkan kekuatan Roman dan juga bahan untuk bernegosiasi saat gencatan senjata. Marquis of Memphis akhirnya melaporkan beberapa hal terkait dengan penaklukan Odelia dan juga Umberto. Untuk Odelia sendiri hanya menunggu waktu sampai mereka benar-benar hancur. Di sisi lain, Raja Odelia menutup gerbang dan masih bertahan melawan pasukan dari Kronos. Ia sadar hanya menunggu waktu saja sampai dirinya benar-benar jatuh. Pembantaian sedang berlangsung sangat brutal. Ia dengan jelas mendengar jeritan para prajurit dan kemarahan mereka yang dilemparkan kepada sang raja. Tapi raja juga tidak memiliki pilihan selain bertahan. Ia pun mulai berpikir jika rencana ataupun apa yang ia lakukan adalah hal yang bodoh. Bergabung dengan Kronos awalnya itu untuk bertahan hidup, tapi malah sebaliknya. Ia menyesal, apalagi setelah mendengar jika Roman Dimitri berhasil mengalahkan Kronos. Seharusnya ia bergabung dengan kerajaan yang mendukung Roman. Dan di tengah keputusasaannya timbullah sebuah ide, yaitu meminta bantuan kepada Roman. Dengan bantuan alat sihir ia pun menghubungi Roman Dimitri. Dan setelah kemunculannya, Raja Odelia pun langsung menyampaikan permohonan dan juga bantuan. Karena saat ini Odelia sedang diserang atau dikepung oleh Kekaisaran Kronos. Hanya butuh waktu saja sampai mereka jatuh. Dan jika itu terjadi, selanjutnya adalah Umberto. Itu akan menghancurkan federasi kerajaan. Tapi sayangnya Roman Dimitri tidak peduli. Fakta bahwa Kronos berhasil masuk ke Odelia itu berarti mereka telah berniat untuk bekerja sama dan mengkhianati federasi kerajaan. Jadi Roman Dimitri tidak memiliki alasan apapun untuk membantu pengkhianat. Dan ada informasi yang lebih mengejutkan, ternyata Umberto telah bergabung dengan kerajaan Roman Dimitri. Tentu saja Raja Odelia tidak bisa mempercayai hal tersebut. Lalu karena penasaran ia pun menghubungi istana Umberto. Dan alangkah terkejutnya karena yang mengangkat bukanlah raja, melainkan Calderon Drake, putra dari keluarga Drake yang merupakan simbol militer bagi Umberto. Tapi yang lebih mengejutkan adalah pasukan Drake telah membunuh raja dan simpatisannya. Dengan penuh kekesalan, Raja Odelia pun berkata, "Sial, apakah kau mengkhianatiku dan akhirnya mengikuti Roman Dimitri?" Lalu Drake pun menjawab, "Kaulah yang tidak tahu tren. Dari awal Drake tidak mendukung keputusan raja, yaitu untuk berkoalisi dengan Kronos. Dan hari di mana Dimitri menyatakan perang dengan Kekaisaran, kami Drake bersumpah setia kepada Roman. Dan untuk menghindari kerjasama dengan Kronos, Drake pun akhirnya bergerak dan membunuh seluruh anggota kerajaan." Beberapa waktu sebelumnya, saat Roman mengunjungi Red Fort, ada tamu tak diundang di keluarga Drake. Ia adalah Lucas, seseorang yang dikatakan sebagai agen Roman. Tentu saja Drake dan juga anaknya Calderon Drake sangat penasaran
kenapa Lukas menemui keluarga mereka. Lukas pun tidak basa-basi dan mengatakan poinnya. Saat ini Kronos telah membuat perintah pembunuhan kepada tuanku, dan tuanku juga sedang dalam perjalanan menuju Valhalla. Dan setelah itu aku bisa meyakini akan terjadi bentrokan antara Dimitri dengan Kronos. Aku hanya ingin memberitahukan jika kalian Umberto harusnya membuat keputusan yang tepat. Oh iya, kami mendapatkan informasi selama menangani pembunuh yang ingin menyingkirkan tuanku. Itu terkait dengan daftar pembunuhan kelas 1. Mendengar perkataan tersebut, Drake pun menanggapinya. Apakah namaku ada di dalam? Dan Lukas pun menjawab, tidak, ada 2 nama di dalam. Pertama, Count Rondon dari Redford, dan yang kedua, Lukas pun menatap ke arah Calderon Drake. Mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Drake murka. Apa? Mereka mengincar anakku? Ya, untuk menghancurkan keseimbangan di Umberto, Kronos berusaha membunuh Calderon tapi akan menyamarkannya sebagai kecelakaan. Intinya, Kronos ingin mengguncang Umberto dari dalam dan setelahnya barulah memanfaatkan keadaan untuk menghancurkannya. Itu adalah informasi yang sangat berharga. Lukas hanya mengatakan jika waktunya tiba saat kami membuktikan diri untuk melawan Kronos, kalian harus membuat pilihan yang tepat. Calderon juga memberikan beberapa pandangan terkait dengan apa yang dikatakan Lukas, hingga pada akhirnya saat Roman menyatakan perang, Drake pun langsung bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Kembali ke Raja Odelia yang putus asa. Kini hidupnya benar-benar akan berakhir. Ia menyesal kenapa ayahnya dahulu membuatnya menjadi sosok yang lemah. Ya, Raja Odelia dari generasi ke generasi dipaksa tunduk di hadapan kekaisaran Kronos. Jika menentang, mereka akan mati, dan jika menunduk, mereka akan bertahan. Tradisi itulah yang membuat Raja Odelia lebih memihak kepada Kronos, walaupun pada akhirnya ia menyesal, apalagi setelah mengetahui fakta jika Dimitri berhasil memukul mundur Kronos. Dan hingga pada akhirnya pasukan Kronos pun berhasil menerobos masuk ke dalam istana kerajaan. Raja Odelia pun menutup mata lalu bergumam, jadi inilah akhir dari hidupku. Di sisi lain, di kerajaan Frank, seluruh anggota kerajaan mulai memuji Raja Frank. Itu semua karena keputusan ekstrimnya untuk mendukung Roman Dimitri. Tidak ada yang menyangka jika Dimitri berhasil menekan Kronos. Keputusan bijak tersebut membuat semua orang senang. Jika saja Frank mengikuti apa yang dilakukan oleh Odelia, ia bahkan yakin jika Frank saat ini sudah hancur. Untungnya keputusannya tepat untuk bergabung dengan Roman. Mereka bahkan telah bersiap untuk melawan kekaisaran Kronos. Tapi beberapa hari setelahnya mereka pun mendapatkan informasi jika Kronos meminta gencatan senjata. Di sisi lain, Baron Carton adalah orang yang diutus oleh Kronos untuk menyampaikan perihal gencatan senjata. Ya, ia membicarakan perihal tersebut kepada Daniel Cairo, raja dari Kairo. Tapi yang mengesalkan adalah ia masih bersikap arogan. Walaupun Kronos telah dikalahkan dan gencatan tersebut seolah-olah dilakukan terpaksa oleh kaisar untuk menghindari jumlah korban. Bahkan ia juga mengatakan jika mereka sebenarnya juga telah bersiap apabila ingin melanjutkan perang. Nah, biasanya orang yang mengusulkan gencatan senjata adalah mereka yang terdesak. Tapi Baron Carton mengatakan hal tersebut seolah-olah mereka masih superior. Daniel Cairo pun menanggapinya. Roman, bagaimana menurutmu?
Dan dengan wajah penuh amarah, Roman pun berkata, "Baron Carlton, siapa yang membuat undang-undang terhadap perlindungan dari utusan?" Ya, perkataan tersebut tentu saja membuat Carlton terkejut. Apalagi menurut Roman, Carlton sama sekali tidak menunjukkan sikap sebagai orang yang meminta gencatan senjata. Roman juga menekankan jika saat ini mereka masih berperang dan adalah perkara mudah bagi Roman untuk membunuhnya. Jadi, jika ingin membawakan pesan, maka bertingkahlah seperti mereka, menunduk dan kibarkan bendera putih. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.